Saya bergabung dengan Pak Erik itu sekitar tahun 2019 awal beliau jadi Oktober beliau diangkat, saya November masuk. Saya dulunya direktur holdingnya MNC, ditarik sama Pak Erik ke Kementerian BUMN. Bagi saya juga adalah makhluk yang baru. Biasanya di private sector, tiba-tiba langsung di BUMN. Ini berbeda banget dengan dunia private. Kenapa? Karena kalau kita di private tuh, kalau kita ada aksi korporasi, IPO, kita akan bangga sebangga-bangganya menyampaikan kepada publik kita akan IPO. Kalau di BUMN, Anda IPO, Anda dibilang menjual aset negara. Ketika kita GV, misalnya kita berhasil menarik pemegang saham dari luar untuk masuk ke kita, GV dan sebagainya, berarti Anda tidak percaya kepada internal Anda sendiri. Terpaksa Anda harus mencari perusahaan luar, melakukan operasional di perusahaan Anda. Dan ini kami alami ketika kami membuat GV di Kuala Namu, kerjasama dengan India, perusahaannya India yang memang dikuasai oleh perusahaan Prancis, langsung dibilang bahwa Angkasa Pura dikuasai oleh India. Padahal kita mau berebut pangsa pasar India yang selalu masuk ke Singapura dan Malaysia, penumpangnya bertransit ke Amerika, kita mau tarik ke Namu dengan cara GV, tapi dikatakan kita tidak percaya kepada SDM sendiri untuk operasional. Dan contoh seperti itu yang bagi saya dulu waktu di private berubah total ketika masuk ke BUMN. Jadi dia di samping harus ekspansi, itu juga dia harus berpikir mengenai kenegaraan. Ini yang membuat beda dengan private sector. Nah, kemudian teman-teman ketika saya masuk, teman-teman di BUMN dibawa oleh Pak Erik ke Singapura, ke UNS, University National Singapura itu, bersama para diri diajak ke sana, dibawa juga ke laboratoriumnya McKinsey di sana, diterangkan semua, kita tahu. Baru setelah itu kita mulai bikin yang namanya roadmap-nya BUMN. Jadi Pak Erik itu masuk langsung ke BUMN, langsung dipilah itu ada 4 pilahan. Seperti tadi Pak, saya nggak pilah-pilah. BUMN itu ada BUMN yang memang dia cari untung betul. Tugasnya cari untung aja. Seperti Bank Mandiri, dicari untung benar. Bank Garuda cari untung benar. Krakatau Steel, cari untung benar. Jadi tidak ada unsur publiknya. Kepentingan publiknya nggak ada. Itu seperti itu. Kita bikin seperti itu, jadi dipilah. Kemudian ada namanya perusahaan BUMN yang dia di samping cari untung, dia juga harus berpikir mengenai kepentingan publik. Seperti Pertamina, PLN, BRI, Utama Karya. Itu juga begitu. Kemudian di bawahnya ada yang namanya dia full untuk kepentingan publik, Pelni, Damli, dan lain-lain. Memang tidak dicarikan untuk cari untung. Memang dia bertugas untuk tidak cari untung. Nah, yang terakhir kami lagi kemarin itu langsung buat juga mana BUMN yang dia tidak punya keuntungan, tapi juga nggak ada kepentingan publiknya. Kalau ini bagus, dibubarkan saja. Kenapa yang ada di situ? Karena bertahun-tahun BUMN ini ada, nggak pernah ada keberanian untuk membubarkan BUMN. Itu satu tahapan ketika saya masuk. Makanya ketika Pak Erik masuk, yang saya lihat Pak Erik itu bukan mengutang-atik siapa bakal dirut BUMN atau direksi BUMN. Tapi yang dia utak-atik adalah bagaimana BUMN ditransformasikan ke depan. Kenapa? Karena ini adalah dulu saya di konglomerasi MNC lah misalnya gitu ya. Saya kira dulu udah besar. Masuk ke BUMN, wow, ini mah sakit jiwa. Di perusahaannya gila betul. Kenapa? Ada yang dibangun sejak zamannya Belanda. Pindad, PT Pos, Pegadaian lama itu, Bio Farma. Itu sejak zaman Belanda. Zamannya Bung Karno, Pertamina dulu dan sebagainya dibuka. Zamannya Pak Harto, zamannya Bu Mega, Gus Dur dan sebagainya. Dan sekarang, bayangkan sebuah perusahaan dikelola sampai sekarang kemarin dan nggak pernah ada transformasi.
Jadi kalau dikatakan bahwa ini kok BUMN ini kelolanya susah banget ya, ya susah banget karena pengelolaan dari sejak zaman Belanda, artinya baik buruknya sejak zaman dulu sampai zaman sekarang itu dikelola, harus disatukan dan ditransformasikan. Dan setelah hidup sepanjang tahun itu ratusan tahun, terus ada tahun lebih, baru sekarang lah dilakukan transformasi terhadap perusahaan BUMN. Dari 144 BUMN tinggal 41 BUMN. Ini kerjaan raksasa yang dikerjakan selama 4 tahun. Bayangkan teman-teman, kami harus melakukan merger, harus melakukan yang namanya holdingisasi, harus melakukan yang namanya simplifikasi. Pertamina kapal induknya gila besar banget, PLN itu gila. Itu kapal induk kalau nabrak nggak tahu dia nabrak siapa, karena besarnya bukan main. Tapi di rootnya masa jauh-jauh nih kayak Telkom, Panina itu masih mikirin kabel, padahal dia udah segede besar gini. Pertamina masih mikirin tanker di rootnya. Maka kita bikinlah subholding membagi Pertamina, dibagi menjadi ada hulu, ada yang ngurus untuk urusan logistiknya dan sebagainya. Akibatnya apa? Salah satu contoh, Pertamina, perusahaan tanker dia yang dulu hanya melayani Pertamina, sekarang udah melayani Petronas. Perubahan terjadi, jadi sudah netral, perusahaan-perusahaan BUMN netral, dinetralkan juga, seperti Telkom. Telkom ini bangun infrastruktur, isinya 60% idle atau 40% idle. Kosong, maksudnya tempatnya sayang, bangunnya bagus banget, tapi idle. Idle-nya 40% kapasitasnya, sayang itu. Maka sekarang tahun depan Telkom ini tahun ini kali harus itu infrakonya di Transform Holding, maka dia akan bisa melayani Indosat, bisa melayani yang lain-lain, tidak lagi udah netral ya. Jadi seperti inilah dibangun, disusun satu persatu BUMN ini. Belum kelihatan, tapi udah mulai kelihatan bentuk-bentuknya. Paling gampang lihatnya apa? Ya angka. Tahun 2019 dividen kami 40 triliun kepada negara. 2023 kami sudah menyumbang 92 triliun kepada negara. Dalam arti 2 kali lebih. Nah, 2 kali lipatnya jangan lupa 2 tahun Corona. Artinya kita mengalami perlambatan selama 2 tahun. Jadi betul-betul perubahannya besar, naiknya tinggi. Pendapatan kami 2019 sekitar 120 sekian triliun. 2019 Corona kita kena banting 13 triliun. Tapi bangkit lagi cepat tahun 2021 120 triliun. Habisnya ya naik lagi 300-an dan sebagainya. Sekarang 200 sekian, tapi 300-an lebih. Yang kita untuk pendapatan laba bersihnya. Inilah angka-angka yang nggak bisa bohong. Aset kita naik 1.000 triliun dari 2.700 menjadi 3.800. Aset kita, rasio itu juga turun, rasio hutang juga turun. Nah, inilah yang dilakukan kecepatan yang dilakukan oleh Pak Erick. Kalau nggak ada cepat, saya susah menggambarkan. Kalau kita bilang, BUMN ini banyak masalahnya. Ya, namanya juga perusahaan yang dibangun sejak zaman Belanda dan banyak banget. Teman-teman mulai bangun tidur sampai pulang ke rumah, teman-teman bersentuhan sama BUMN. Anda bangun tidur, hidupin listrik, udah PLN. Habis itu Anda pakai internet, udah ketemu Telkomsel. Anda keluar, maksudnya pakai bensin, Anda pakai, mudah-mudahan pakai Pertamina. Masuk jalan tol, Anda ketemu lagi BUMN. Anda pergi ke Jakarta, Anda ke Sapura, naik pesawat, yang terbaik Garuda. Itu adalah contoh bagaimana kita besarnya BUMN ini dan harus kami kelola dengan baik. Dan setelah Pak Erick sebagai leader melakukan itu, perubahan-perubahan yang besar. Udah deh, mau tahu 5 tadi, nggak usah jauh-jauh. Lihat aja bagaimana sepak bola kita sekarang.
Itu aja ya, contoh bagaimana limbahkan tadi. Kalau saya gambarkan di BUMN, rumit. Karena BUMN ini banyak banget. Bosan banget, gila banget. Dan wow. Dan mahal. Temasek sama kita asetnya. Kazana, Malaysia, jauh dibanding kita. Ini yang betul-betul yang harus dikelola. Dan tadi benar kata Pak Yuswadi bahwa kami lagi susun juga undang-undangnya BUMN. BUMN ini lagi disusun undang-undangnya, mau bertahap dia pakai BLU, Pak. Jadi gini, Pak, selama ini kita bilang orang kalau ngomong itu BUMN dikit-dikit PNN minta uang negara. Pak, saya dulu di mana namanya di MNC itu ada untungnya RCTI, langsung dikasih ke mana yang mau aksi korporasi. Kalau kami, Pak, dividen kami kasih ke APBN dulu, Pak. Nggak boleh dividennya BNI langsung diberikan kepada utama kaya yang mau ekspansi yang namanya bukit jalan tol. Nggak bisa, Pak. Harus kasih ke APBN dulu, habis itu Pak minta ya, gitu loh, bantu bang kami. Nggak bisa. Dan selama 5 tahun, Pak R, uang yang kami minta itu lebih besar yang kami berikan kepada negara, dividen, dibandingkan uang yang kami minta untuk aksi korporasi ataupun untuk tugas negara. Zaman Pak Erik, nggak ada lagi namanya uang APBN dipakai untuk menutupi uang kerugian BUMN, nggak ada. Dipakai untuk penugasan negara 80%, 70% untuk tugas negara. Misalnya Pak, bangun jalan tol. Itu kan mana ada swasta yang berani bangun jalan tol karena belum ekonomis. Lalu siapa yang tugaskan? Yang BUMN. Ia minta uang ke negara, tapi uang ke siapa? Uang kami juga yang kami minta. Inilah yang dilakukan oleh kita selama 5 tahun ini. Dan lebih besar dividen yang kami berikan kepada negara daripada uang APBN yang kami ambil. Kereta cepat, Pak. Itu juga kecepatan yang dilakukan oleh Pak Erik untuk melaksanakan itu. Bayangin lagi corona kita seperti itu, dan maaf Pak, itu Cina bingung. Contoh, frekuensi kan kereta cepat itu butuh namanya 2G. 2G itu dikuasai oleh Telkomsel. Itu harus dibayar sama kereta cepat untuk ngambil frekuensi itu. Di Cina, sampai Cina bingung, loh, frekuensi kan punya negara, kok dibayar sama negara juga? Ini yang orang pada bingung, punya negara itu bayar. Makanya Pak, itu aja Bapak tanya ke Telkomsel, berapa bayaran itu, dan dia naik 10% per tahun, Pak, bayar ke negara untuk urusan frekuensi. Yang di Cina, yang namanya frekuensi seperti itu akan gratis. Nah, hal-hal seperti itu yang kami lakukan untuk pembangunan yang namanya kereta cepat dan pengingat. Ya, Bapak tahu juga, kereta cepat, Pak, gitu-gitu sudah menyumbang triliun kepada negara, 9 triliun. Dari mana? Pajak, Pak. Karena kita melihat ya pajak itu harus ada. Nah, inilah Pak contoh-contoh bagaimana Pak Erik ini dengan kecepatannya, dengan keberaniannya, dan eksekusinya. Tanpa eksekutor yang gila, nggak mungkin bisa BUMN berubah dari 144 BUMN menjadi tinggal 41. Ke depan, roadmap yang kayak buat, Pak Erik udah buat roadmap ke depan sampai 2029. BUMN itu harus tinggal 30 BUMN lagi. Tidak lagi tinggal 41, tinggal 30 BUMN. Artinya apa? Merger akan dilakukan. Sedikit lagi Pak, saya sedikit lagi sampaikan. Tapi apakah Pak, nah, seperti yang kami katakan Pak, Pak Erik itu tidak melihat siapa direksi BUMN yang bakal diganti ketika dia masuk. Dan terbukti Pak, hampir 80% BUMN direktur sekarang itu diangkat zaman yang dulu sampai hari ini. Maksudnya jauh. Pak Erik itu kan bukan zamannya Pak Erik ya. Semua itu adalah rata-rata adalah orang-orang yang lama, tapi Pak Erik ya melakukan seperti itu. Dan sekarang Pak ada perubahan besar di kami di sisi SDM. Ini ada abang saya senior lagi baru hadir. Silakan Pak Irfan. Ini adalah orang yang paling tangguh
yang saya kenal. Kenapa tangguh? Karena cuma dia yang berani nangani Garuda yang segila itu. Tepuk tangan lo Bang Eva. Baik, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, Pak Erick tidak berhenti di tataran hal tersebut. Pak Erick juga bicara mengenai SDM. Teman-teman, SDM, Pak Erick itu sangat concern yang namanya bagaimana anak muda bisa maju di BUMN. Pak, maaf. Di BUMN ini dulu, ini seperti tentara, Pak. Urut kacang. Yang bisa masuk di direksi BUD Indonesia itu ya senior-senior. Sekarang Pak Erick sudah bikin 10% direksinya adalah kalangan milenial. Makanya Pak, rata-rata sekarang sudah tercapai lah 10% di BUMN itu direksinya milenial. BOD-1-nya Pak, udah banyak milenial. BOD-2-nya banyak milenial. Jadi bosan banget anak muda yang dikasih kesempatan di BUMN sekarang untuk jadi direktur. Seperti kita ada namanya Fadrin. Di Telkom itu ada Fadrin yang jadi direktur milenialnya. Hampir semua ada direktur milenial. Kemudian apa Pak? 25% perempuan. Zaman sekarang lah perempuan dikasih ruang jadi direktur. Perempuan jadi direktur Pak. Dulu Pak, BUMN ini kalau rapat Pak, semuanya tegang. Sekarang udah ada yang senyum Pak, walaupun lebih cerewet Pak. Bapak tahu dirutnya Pelni Pak, itu semua laki-laki Pak isinya. Dulu kalau dirut Pelni ngecek kapal Pelni, yang dicek mesin saja. Kalau sekarang Pak, tempat tidurnya, kotor enggak, bersih enggak, pelayanannya Pak, bersih enggak Pak, bersih Pak. Bapak cek sekarang Pelni bagaimana. ASDP Pak, dirutnya perempuan Pak. Dulu itu pelabuhan Pak isinya semua preman Pak. Sekarang siapa preman yang berani sama perempuan Pak? Jadi 20% sekarang belum mencapai memang 24%, tapi sekarang udah menuju 20% lebih perempuan dihapus. Bapak lihat di pusat-pusat karya Pak. Dulu tuh anak sipil semua isinya itu. Sekarang Pak udah perempuan ada Pak. Udah beda. Begitulah ruang untuk sumber daya manusia dibangun oleh Pak Erick di zamannya Pak Erick ini. Jadi tadi semua itu dari Libaka itu soal bersih-bersih Pak. Kayaknya ini cuma menteri yang berani melaporkan anak buahnya Pak ke kejaksaan Pak. Audit internal dapat bawa ke BPK, benar langsung dibawa ke kejaksaan. Jiwasraya, Garuda, Waskita, Indofarma sebentar lagi Pak. Lembaga audit Pak yang dilakukan oleh Pak Erick untuk melakukan bersih-bersih. Kalau nggak berani ya udah bahaya. Jadi itu yang beliau lakukan. Jadi itu yang Pak kadang-kadang kami negatif. Direksi BUMN ditangkap. Direksi BUMN ada BUMN ini korupsi. Yang laporkan Pak Erick Pak. Itu yang kita lakukan karena hasil audit internalnya dilakukan oleh kawan-kawan direksi BUMN kita Pak. Jadi ini yang dilakukan kawan-kawan. Dan terakhir adalah pembubaran BUMN Pak. BUMN yang nggak berguna lagi. Contoh Pak, Merpati ini. Pesawatnya udah nggak ada. Tinggal burung merpati doang yang ada. Tapi masih ada perusahaannya Pak. Masih ada direksinya. Masih ada komisarisnya. Masih ada satpamnya dan sebagainya gitu. Ya dikembali. Ya sekarang semua yang nggak penting lagi bagi BUMN ya dibubari Pak. Jadi inilah Pak langkah-langkah keberanian, kebersamaan dan kami mudah-mudahan dengan kode akhlak kami itu juga menyatukan kami, kebersamaan kami dengan seluruh perusahaan, kolaborasi Pak. Di BUMN ini Pak dulu, jangan tanya Pak kolaborasi, jalan sendiri Pak. Gak ada kolaborasi. PT Pindad bikin senjata Pak. Emang pernah dipakai PT DI untuk pesawatnya? Kagak pernah. Apakah
PT PAL bikin kapal, sistemnya dari PT LEN, nggak ada. PT Pindad, mesinnya apakah dari PT Dahana? Nggak ada. Dikolaborasikan, nggak hanya ngomong Pak, dibikin holdingnya, dipaksa untuk bekerja sama. Memang orang BUMN ini harus dipaksa dulu, baru cepat kolaborasinya. Kalau nggak Pak, jalan-jalan sendiri Pak. Lihat tuh Pak, pertempuran antara Bank Mandiri sama Bank BRI memperebutkan timnas sponsor. Bertempur Pak. Kita BPKM bertempur sendiri. Ya begitu Pak. Kadang-kadang terlewat ini. Jadi ya begitu Pak. Jadi inilah hal-hal yang dibangun oleh Pak Erik, besarnya perusahaan banget menyumbang atau berkontribusi terhadap 30% dari PDB kita. Jadi wajar kalau dia memang nanti Pak kelihatan di 2045 apa yang kami lakukan ini akan kelihatan semua mengarah ke sana setelah terkonsolidasi dengan baik.